dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Apalagi kami dikit-dikit ya, lu ya sama saya, sama imam kami yang pakai lobe, lu ya. Kenapa jadi umat Islam yang dituduh tidak toleran? Kan yang tidak toleran yang menghina. Selamat malam pemirsa, bersama saya Balkis Manisang di episode Fakta Kagum. Pemirsa, bagaimana sebenarnya latar belakang dari keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang menjadi salah satu faktor dan mengantarkan Mailana ke proses hukum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal, ini Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara. Bisa kita tahu juga mungkin faktanya seperti apa sih Pak di balik keluarnya fatwa itu? Peristiwa Tanjung Balai itu terjadi sekitar tanggal 29 Juli, ya. Itu pada malam hari, yang kemudian terjadi kerusuhan. Ya. Memang saya secara pribadi tidak ke sana melihat kerusuhannya, tapi terjadi kerusuhan sampai dalam hal ini beberapa wihara dibakar. Ya. Sekitar 2 bulan kemudian permintaan dari Polsek Tanjung Balai memintakan pendapat apakah pernyataan dari saudari Meliana ini merupakan penistaan terhadap agama atau tidak. Okay. Kemudian datang juga dari Aliansi Muslim Bersatu Tanjung Balai memintakan MUI Sumatera Utara bersidang tentang permasalahan ini. Okay. Tetapi waktu itu kami masih menganggap permasalahan ini masih bisa diselesaikan di MUI Tanjung Balai. Pada tanggal 20 Desember 2016, MUI Tanjung Balai meminta kepada MUI untuk membahas permasalahan ini. Apa yang membuat kesulitan dari MUI Tanjung Balai akhirnya kemudian meminta kekuatan dari MUI Provinsi Sumut ya Pak ya? Saking rumitnya permasalahan ini, maka mereka sampai 6 bulan mereka mencoba untuk menggodoknya, berarti terakhir mereka menyerahkannya kepada MUI Sumatera Utara. Oke. Kami bersidang itu tanggal 3 Januari, kemudian tanggal 10 Januari, kemudian tanggal 17 Januari. Yeah. Kami juga belum bisa memutuskan, maka pada tanggal 24 Januari kami meminta bantuan dari ahli bahasa. Oke. Pak Khairul, ya, profesor. Itu ahli bahasa dari Unimed. Kemudian kami juga meminta ahli hukum pidana, Pak Dr. Hamdan. Dan di sidang fatwa itu mereka berdua melalui keahliannya, kompetensinya masing-masing itu menyimpulkan saudari Meliana ini menista. Boleh kita dengarkan dari Pak Akmaluddin sebenarnya kalau fatwa yang keluar dari MUI Provinsi Sumatera Utara pada saat itu? Ini dengan menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sembari memohon ridhonya memutuskan menetapkan fatwa tentang penistaan agama yang dilakukan oleh saudari Meliana di Kota Tanjung Balai. Pertama, ketentuan hukum A. Azan yang dikumandangkan di masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu salat dan atau untuk menyeru umat Islam untuk melaksanakan salat. B. Ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh saudari Meliana atas suara azan yang berasal dari Masjid Al-Maksum, Jalan Karya Kota, Tanjung Balai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan, penodaan, dan penistaan terhadap syariat agama Islam. Ada kata penistaan, penodaan, dan perendahan. Kenapa 3 hal itu dipisah? Pak Akmal, apa perbedaannya? Khususnya adalah pada saat pernyataan Mailana yang mengatakan bahwa azan, hari-hari ribut, ya, masjid itu bikin telinga peka, sakit kuping azan, saya, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut. Itu perendahan terhadap masjid, terutama ketika azan. Ketika perendahan dan penodaan, maka disimpulkanlah dia menjadi penistaan. Walaupun fatwa ini bersifatnya ada yang mengatakan tidak mengikat, tapi ini merupakan doktrin. Kalau doktrin itu kan sumber hukum. Betul. Kalau satu orang yang mendoktrin aja menjadikan sumber hukum, apalagi yang mendoktrin adalah lembaga. Bagaimana melihat vonis Meliana? Kami percaya betul kepada proses hukum. Kami percaya betul berapapun diputus,
Ya kami percaya betul. Kalau ada yang komentar misalnya pro dan kontra, itu biasa. Akhirnya jadi berimbas semua yang mungkin merasa minoritas dikucilkan, diskriminasi atau mungkin tidak merasa tenang. Ini kan permasalahan pidana biasa. Ada orang menghina, dihukum. Ya. Kemudian apakah itu penghinaan ditanyakan ke MUI. Saya jawab itu hasil fatwanya penistaan, dihukum. Tidak ada terkait dengan agama. Kalau bagi saya ini bukan karena dia minoritas atau mayoritas, karena dia merendahkan, menodaikan, ya, menista azan. Tidak ada kaitan dengan agama. Seandainya dia bukan agama Buddha, agama Islam pun kalau dia merendahkan, ya dia harus dihukum. Atau Indonesia tidak ada lagi hukum lagi, karena itu hukumannya ada. Jadi bahkan kalau bagi saya dengan keluarnya putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa yang lain menjadi terlindungi, menjadi tenang bahwa hukum itu berjalan. Kenapa jadi umat Islam yang dituduh tidak toleran? Kan yang tidak toleran yang menghina. Yang menghina ya? Yang menghina kan bukan yang berbeda ya? Ini mesti kita pisahkan ya, Bu? Ketika ada pembakaran wihara misalnya, itu kan efeknya. Ya oke, silahkan aja kena sanksi. Walaupun itu karena merasa ketersinggungan yang luar biasa. Kita kalau kita beroleh andai-andai, lebih soft Ibu Meliana ketika didatangi Pak Aris, apa nggak terjadi, tidak ada pembakaran wihara, tidak ada yang terjadi ini. Baik. Terima kasih Pak Akmal sudah memberikan sama-sama. tadi informasi kronologi dan kesaksian Pak Akmal pada saat persidangan juga ya. Salah satu saksi yang dipanggil oleh pengadilan dalam proses persidangan untuk kasus Ibu Meliana. Kita akan temukan fakta berikutnya.